Mereka tuh tahu kalau kerjaan mereka ini tuh bisa memperpendek umur, tapi ya mau gimana lagi kan? Walaupun ini keadaan bahaya, ya itu dah tadi, berani mati, takut lapar. Jadi ya sebutan sulfur sebagai emas iblis ya itu tuh emang pas banget tuh. Soalnya selain karena beberapa tahun belakangan ini, turis internasional tuh kan makin banyak yang tahu Gunung Ijen ya. Pada datang tuh mereka tuh buat wisata. Ya soalnya kawahnya tuh kan emang bagus banget kan. Suka keluar api yang warnanya biru elektrik gitu kan. Nah tapi ternyata di balik keindahan kawahnya itu, Gunung Ijen juga tuh dikenal sebagai satu-satunya tempat yang tersisa di dunia yang masih ngelakuin penambangan sulfur gunung secara manual. Masih ditambang langsung sama manusia. Yang sebenarnya ini bahayanya nggak main-main loh. Bahkan profesi penambang sulfur di Gunung Ijen tuh itu sampai dianggap sebagai salah satu pekerjaan paling berbahaya di dunia. Wah, tapi emang apa sih yang ngebikin pekerjaan ini tuh bahaya banget? Dan semematikan apa sih emang risiko jadi penambang sulfur di gunung tuh? Ya udah kalau gitu, langsung aja kita bahas penambang sulfur. Pekerjaan yang dianggap sebagai salah satu yang paling berbahaya di dunia. Di Learning by Googling. Ya, sebagai orang Indonesia, gue yakin banyak dari kita yang udah nggak asing lah ya sama Gunung Ijen. Gunung yang kalau malam kawahnya tuh ngeluarin api warna biru elektrik gitu. Kalau menurut National Geographic, api kawah Ijen tuh bisa ngeluarin warna biru elektrik gitu. Itu tuh soalnya tuh ada pembakaran gas belerang yang muncul dari celah-celah retakan yang punya tekanan dan suhu yang tinggi banget. Yang bisa mencapai 600 derajat Celcius. Nah, gas panas yang keluar ini tuh terus tuh bersentuhan sama oksigen dan langsung kebakar yang akhirnya jadi ngeluarin api yang warnanya biru elektrik. Ya, emang keren banget sih ini sih. Dan Gunung Ijen sendiri, dia tuh emang kaya banget sama belerang ya. Sama, selain kaya belerang, Danau Kawah Ijen juga tuh asam banget tuh. Kawah ini tuh bener-bener jadi danau terbesar di dunia yang diisi sama asam klorida. Sama, selain asam klorida, kandungan asam sulfata tuh juga tinggi tuh. Yang kalau sampai kena mulut, itu bisa ngebikin gigi kita jadi copot loh. Nah, segitu baru kena mulut kan, apalagi kalau ketelen. Wah, itu bisa fatal banget itu akibatnya. Dan selain zat cair di kawahnya, gas yang keluar juga tuh sama beracunnya ya, yang terdiri dari sulfur dioksida sama hidrogen sulfida. Yang kadar racunnya tuh 40 kali lebih tinggi dari batas yang dianggap aman. Jadi ya intinya kawah Gunung Ijen ini nih emang bahaya banget nih, emang beracun banget, emang mematikan banget. Nah tapi gilanya, di tengah semua racun itu ternyata ada ratusan orang yang harus kerja sebagai penambang sulfur di sana setiap harinya loh. Gila. Gila, sulfur loh ini loh. Atau kalau warga lokal tuh nyebutnya tuh emas iblis. Atau kalau yang mungkin belum tahu, dia tuh emang bahan yang umum banget dipakai buat barang sehari-hari. Kayak buat baterai, korek api, kembang api. Bahkan buat mutihin gula juga bisa, atau buat dijadiin bubuk mesiu. Nah di Ijen, sulfur ini ditambangnya tuh masih manual, masih pakai tenaga manusia. Jadi kebayangkan lu, di antara semua racun tadi, ada manusia nambang di situ. Aduh. Hundreds of miners work inside an active volcano here in Indonesia, battling toxic fumes all day long. They're mining sulfur, which locals call devil's gold. Nah sebenarnya kalau menurut South China Morning Post, sekitar 98 sulfur di dunia ini tuh berasalnya tuh udah bukan dari gunung lagi loh, tapi dari industri minyak dan gas. Jadi waktu migas ditambang, mentahannya tuh kan mengandung sulfur ya. Nah, sulfur itu tuh harus dibuang tuh supaya migasnya murni. Dan sulfur dari migas inilah yang dipakai buat berbagai hal. Jadi ya 98% sulfur di dunia tuh ya berasalnya sekarang tuh dari migas. Cuma 2% doang yang berasal dari gunung. Dan salah satunya ya dari Gunung Ijen ini nih. Dan sebenarnya jumlah sulfur yang ditambang langsung dari gunung juga tuh terus berkurang loh. Soalnya selain nambangnya susah, ternyata sulfur hasil tambang dari gunung tuh itu kualitasnya lebih rendah dibanding yang diambil dari migas. Jadi ya makanya banyak yang nganggep kalau nambang sulfur dari gunung tuh udah nggak worth it. Udah kan susah, beresiko, kualitasnya nggak semurni sulfur hasil penyulingan migas lagi. Jadi ya buat apa kan? Dan ini juga sejalan sama pendapat dari Cliff Oppenheimer, ahli vulkanologi dari Cambridge University yang bilang kalau metode ekstraksi sulfur dari gunung tuh itu tuh sebenarnya tuh udah hampir punah. Bahkan waktu di akhir abad ke-19 aja tuh cuma ada segelintir kecil doang loh negara yang masih nambang sulfur di gunung.
Dan salah satunya ya kita, Indonesia. Dan walaupun sampai sekarang di negara lain tuh masih ada penambangan sulfur gunung, tapi seenggaknya di tempat mereka tuh penambangannya tuh udah dimekanisasi, udah pakai mesin, nggak pakai tenaga manusia lagi. Satu-satunya penambangan sulfur dari gunung yang masih pakai tenaga manusia tuh ya cuma di kita, cuma di Gunung Ijen. Ada. Indonesian miners digging up the raw sulfur that builds up near vents in the volcano. Ill-equipped workers struggling to cope with the volcanic gas. Nih, buat sejarahnya ya, kalau menurut BBC, penambangan sulfur di Gunung Ijen tuh udah dilakukan sejak tahun 1968. Atau berarti ini ketika di negara lain, di tempat lain tuh udah pada stop nambang sulfur gunung, di Ijen tuh mereka tuh malah baru mulai tuh. Dan akhirnya sekarang disebut tiap harinya tuh ada sekitar 300 orang penambang yang kerja di sana. Mereka biasanya mulai kerjanya tuh di sekitar tengah malam tuh. Mereka naik sepeda atau motor dari rumah sampai ke kaki gunung. Terus dari situ mereka harus ngedaki lereng sejauh 3 km buat nyampe puncaknya, buat nyampe ke area penambangan. Terus dari situ mereka harus turun lagi sekitar 200 sampai 900 meter ke kawah, baru deh mereka melakukan pekerjaan mereka. Gila ya, effortnya ya. Buat nyampe ke tempat kerjanya aja tuh gila loh itu loh. Aduh. Dan gilanya lagi disebut suhu di area penambangannya juga tuh panas banget loh. Ya soalnya kan di deket kawah kan. Panasnya tuh bisa nyampe 38 derajat Celcius atau bahkan lebih. Emang cara nambangnya tuh gimana sih? Jadi di sana tuh udah ada pipa-pipa yang ngalirin sulfur cair yang kemudian menetes dan mengeras atau memadat. Nah, sulfur yang udah mengeras inilah yang ditambang sama mereka pakai linggis atau alat sederhana lainnya. Disebut sulfur yang diperoleh dalam sekali nambang per orangnya tuh itu bisa mencapai 90 kg. Dan itu, beban seberat itu kemudian dipanggul naik dari kawah yang 200 sampai 900 meter tadi buat ditimbang. Ini kan gila kan? Kebayang gak sih lu bahwa beban seberat itu nyusurin lereng di kawah gunung yang beracun? Aduh. Dan proses ini itu bisa mereka lakukan antara 2 kali atau lebih dalam seharinya. Jadi ya minimal bolak-balik naik turun bawah 90 kilo tuh 2 kali tuh. Itu minimalnya tuh. Terus nanti kalau kerjaannya udah kelar, udah capek, mereka pengen pulang, mereka harus balik turun gunung lagi sejauh 3 km. Dan ini dengan effort yang segila ini, mereka dibayarnya tuh berdasarkan kuantitas ya. Jadi makin banyak sulfur yang mereka tambang, makin banyak juga tuh upah mereka tuh. Karena ya itu, mereka dibayarnya per kilo. Nah, kalau menurut Tempo, para penambang ini tuh dapat upah sekitar Rp1.250 per kilogramnya. Atau berarti kalau sekali nambang mereka ngangkut 90 kg dan itu dilakukan 2 kali sehari, yang berarti totalnya tuh 180 kg, berarti perharinya mereka tuh dapat sekitar Rp225.000. Ya ini sebenarnya kalau dihitung per bulan, nominal gaji para penambang ini tuh jelas jauh lebih tinggi dibanding UMR setempat ya. UMR Banyuwangi itu kan di angka 2,6 juta sebulan kan. Nah penambang Ijen mereka tuh bisa dapat lebih dari 2 kali lipatnya. Nah jelas ini menggiurkan banget dong. Makanya buat penduduk setempat, kerjaan ini tuh dianggapnya tuh menguntungkan banget. Kelihatan menghasilkan banyak uang dibandingkan kerjaan-kerjaan lain di daerah mereka. Apalagi buat kerjaan-kerjaan kasar yang upahnya sering di bawah UMR. Wah itu nggak ada apa-apanya tuh dibanding jadi penambang sulfur. Makanya akhirnya pada kerja itulah mereka. Tanpa mempertimbangkan resikonya yang nggak main-main. Tanpa mempertimbangkan resikonya yang sangat mematikan. So why do they do it, despite the danger? For the mining company, it's easier and cheaper to get sulfur from Ijen. For the sulfur miners, the pay is a lot more than other jobs on the island, such as farming. Misalnya kerja di bangunan, untuk gajian nunggu 1 minggu. Tapi kalau kerja di Kawah Ijen, walaupun kendalanya banyak, berbahaya juga, itu untuk postur ekonomi itu cepat. Nah gilanya lagi kalau menurut CNN, walaupun banyak gas beracun yang keluar dari kawah, tapi para penambang ini tuh jarang banget loh ada yang pakai perlengkapan safety yang memadai. Ya karena sistem kerjanya upahan dan nggak terikat kan, jadinya perusahaan tempat mereka kerja tuh pada nggak nyediain alat atau perlengkapan keselamatan buat pegawainya. Jangankan disediain deh, ada pakemnya aja tuh enggak loh. Jadi ya semuanya bebas aja udah, tergantung si pegawainya tuh mau dan mampunya pakai peralatan apa. Jadi ya ada yang pakai celana doang tanpa pakai baju sama penutup hidung dan mulut, ada yang pakai baju tapi hidungnya nggak ditutup, terus ada yang nutupin separuh mukanya pakai kain yang dililit, sama ada juga sebagian kecil yang pakai masker. Tapi ya itu juga yang pakai masker gas tuh cuma dikit banget tuh, sisanya kebanyakan cuma dililit kain doang atau malah nggak pakai apa-apa sama sekali.
ini edan kan. Padahal itu gas beracun loh. Kalau sampai masuk semua ke paru-paru, kehirup secara bebas, wah itu kan bisa fatal banget. Makanya akhirnya kalau menurut Time, angka harapan hidup penambang di Ijen tuh itu tuh masuknya tuh rendah banget loh. Nggak nyampe 50 tahun. Iya, jadi banyak penambang yang meninggal sebelum mencapai usia 50. Soalnya ya mereka terpapar racun yang segitu banyaknya tiap hari kan. Jadi ya sebutan sulfur sebagai emas iblis ya itu tuh emang pas banget tuh. Soalnya selain karena warnanya yang keemasan dan ada merah-merahnya mirip darah kan, nyawa lu juga tuh berkurang seiring dengan duit yang lu dapat dari hasil penambangan. Jadi ya beneran kayak kerja sama iblis gak sih? Emang iya, dari iblis ini lu bisa dapat duit lebih banyak dari sebagian besar orang di daerah lu. Tapi sebagai gantinya, si iblis tuh jadi ngurangin umur lu sedikit demi sedikit. Cuma 50 tahun doang loh angka harapan hidupnya loh. Tapi ya mau gimana lagi? Gas beracun yang mereka hirup ini kan emang bisa menyebabkan radang saluran pernapasan, mengi, dan kerusakan paru-paru. Ya pokoknya potensi hidup lamanya tuh jadi minim lah. Terus gara-gara ini sistem reproduksi kita juga tuh bisa rusak. Dan mata sama tenggorokan kita juga tuh bisa ngalamin sensasi panas kebakar gitu kalau kelamaan terpapar gas ini. Terus belum lagi kulit bahu yang mereka pakai buat manggul hasil tambang yang berat banget tadi itu kan juga sering lecet-lecet bahkan sampai luka kan. Yang kalau terus lukanya terpapar gas ini ya itu bisa ngebikin lukanya jadi makin parah. Dan kalau menurut Revolve Media selain resiko kesehatan ada juga nih resiko gas meledak. Kayak yang pernah terjadi di tahun 1976 sama 1989. Yang secara total menewaskan 74 orang penambang. Jadi ya emang banyak banget ya resikonya ini ya. Gede banget nih bahayanya nih. Makanya nggak heran kalau penambang sulfur gunung tuh disebut sebagai pekerjaan paling berbahaya di dunia. So I'm lucky. I've got a gas mask. This miner, he's just using a fabric stuffed into his mouth. No masks. Hard work then. Nah, kalau menurut Al Jazeera, sebenarnya para penambang ini sadar loh sama resiko yang mereka hadapin. Mereka tuh tahu kalau kerjaan mereka ini tuh bisa memperpendek umur. Tapi ya mau gimana lagi kan? Bener-bener cuma ini doang kan, satu-satunya kerjaan yang bisa ngasilin uang yang cukup buat ngehidupin anak istri mereka. Terus juga buat memperingati ledakan tahun 1976 tadi dan sebagai penghormatan, tiap tahunnya di bulan Desember, para penambang tuh bakal nyembelih kambing, ngadain doa bersama, dan naruh kepala kambing dan nasi tumpeng sebagai persembahan di batu kawah. Dan ritual ini udah mereka lakuin tiap tahun nih, sejak ledakan pertama sampai seenggaknya tahun 2014. Sampai waktu jurnalis Al Jazeera ngeliput ini. Cuma ya, terus gue kurang tahu nih apakah ritual ini masih dilakukan sampai sekarang atau enggak. Gue belum dapet info yang jelasnya nih. Tapi yang jelas, kalau menurut Burjan Magazine, walaupun para penambang tuh sadar sama resiko pekerjaan mereka, tapi mereka tuh tetap jadi pihak yang paling menentang adanya mekanisasi tambang loh. Soalnya ya itu, kalau penambangannya dilakukan sama mesin, nantinya mereka jadi pada kehilangan pekerjaan semua dong. Ya dong, kalau nggak nambang, dari mana lagi coba mereka bisa dapat penghasilan segitu? Jadi ya makanya mereka pada lebih milih nyawanya berkurang daripada harus kehilangan mata pencarian mereka. Karena ya kalau mereka pada nganggur nanti anak istrinya mau pada makan apa coba? Gitu tuh mereka tuh mikirnya tuh. Aduh, kasihan ya. Langsung naik pelan-pelan. Soalnya kalau nanti kerasa kerusuh malah bahaya ke diri sendiri. Jatuh, peleset jatuh. Walaupun ini keadaan bahaya, itu dah tadi berani mati, takut lapar. Tapi kalau menurut lu gimana nih? Tindakan terbaik apa nih yang bisa diambil nih? Apakah tetap mempekerjakan manusia sebagai penambang manual walaupun berbahaya? Atau beralih ke penggunaan mesin tapi nanti jadi banyak yang nganggur? Atau ya udah sepenuhnya ditutup aja penambangan gunung gini karena ya nggak worth it kan kalau dibandingin sama penyulingan migas kan? Yang mana nih? Silakan komen. Some miners are now becoming tour guides or making sulfur souvenirs. The most keep working, as they always have. 50.000, ada 100.000. Ya ada tamu lokal juga, pengunjung lokal. Kadang-kadang dia bentak butuh-butuh langsung dikasih uang. Kan senangnya itu penambang. Tidak pernah susah, walaupun pekerjaan sesulit apapun. Oke, sekian Review kali ini tentang penambang sulfur di Gunung Ijen yang ternyata dianggap sebagai salah satu pekerjaan paling berbahaya di dunia. Tapi ya emang serba salah sih ini ya. Di satu sisi ini emang bahaya, tapi di sisi lain emang nggak ada pekerjaan yang semenghasilkan ini kan di sana kan. Jadi ya bingung udah.
Ya, kalau nomor fisiknya gue udah salah, atau lo mau nanya, atau namain video, bisa tulis di komen, kita juga biasa. Sekali lagi, thank you dan jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.